Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari Nasution, NIM 0201181027. Saya mahasiswi dari Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Keluarga Islam, UIN Sumatera Utara. Di sini saya akan membuat video presentasi guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Psikologi Keluarga. Dan di sini saya akan mempresentasikan makalah saya sendiri yang berjudul Menumbuhkan Kepedulian dalam Keluarga. Saya akan menjelaskan dalam video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mau mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Saya di sini akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Menumbuhkan Kepedulian dalam Keluarga. Pertama, saya akan menerangkan dulu apa itu pengertian kepedulian. Kepedulian merupakan salah satu bentuk tindakan nyata yang dilakukan oleh masyarakat dalam merespon suatu permasalahan. Menurut Wardani, kepedulian dapat disimpulkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, memberi bantuan berupa sandang, pangan, dan kesehatan. Contohnya itu seperti pakaian, perlengkapan sholat, dan kebutuhan yang lainnya. Yang kedua, memberikan perhatian dan kasih sayang. Sebagaimana layaknya orang tua memberikan perhatian dan kasih sayang kepada anaknya. Yang ketiga, membiayai pendidikan. Membiayai pendidikan ini adalah kewajiban bagi setiap orang tua kepada anaknya. Mereka berharap dengan mereka membiayai anaknya, anaknya menjadi anak yang cerdas, baik, dan juga menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang kedua, jenis-jenis kepedulian. Kepedulian sosial dikategorikan dalam tiga jenis, yaitu kepedulian suka maupun duka, yaitu kepedulian yang timbul tanpa membedakan situasi baik dan situasi suka maupun duka. Contohnya, jika ada teman adik yang mempunyai masalah atau mendapatkan musibah, kita sebagai teman harus support dan harus membantu dia dalam keadaan apapun. Yang kedua, kepedulian pribadi dan bersama, yaitu kepedulian yang timbul karena gerak hati yang sifatnya pribadi, namun juga di saat kepedulian harus dilakukan bersama dan kegiatannya berkelanjutan. Yang terakhir, kepedulian yang mendesak, yaitu kepedulian yang bersifat kepentingan bersama dan harus diutamakan. Yang bagian ketiga, faktor yang mempengaruhi sikap peduli. Faktor yang mempengaruhi sikap peduli itu adalah dari faktor lingkungan berpengaruh besar dalam pembentukan karakter individu. Lingkungan yang sangat mempengaruhi sikap peduli itu terdapat pada lingkungan keluarga, lingkungan teman-teman, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sikap peduli. Yang pertama itu faktor endogen. Faktor endogen ini adalah faktor dari diri sendiri. Yang kedua, faktor eksogen, faktor yang berasal dari luar seperti yang kakak bilang tadi, faktor keluarga, faktor teman, faktor masyarakat. Yang keempat, menumbuhkan rasa peduli antar anggota keluarga. Keluarga itu merupakan lingkungan sosial yang paling terkecil yang dimiliki setiap manusia. Lingkungan keluarga juga merupakan lingkungan yang pertama kali mengajarkan manusia bagaimana cara berinteraksi. Lingkungan keluarga mengajarkan kita bagaimana cara kita berinteraksi. Anak akan belajar memahami gerak-gerik dan air muka anggota keluarga yang lain. Di samping itu, anak juga akan mulai memahami keadaan orang lain. Menurut Helmawati, keluarga adalah tempat pertama dan utama dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai seperti baik dan buruk, benar atau salah, indah atau tidak indah dikenalkan pertama dalam keluarga. Menurut Bu Seri, strategi dalam pendidikan keluarga untuk membentuk karakter itu ada 3. Yang pertama, strategi keteladanan orang dewasa. Orang dewasa harus
memberikan sikap dan perilaku yang baik kepada anak-anak agar anak-anak meniru dari sikap orang dewasa tersebut. Yang kedua, strategi pembiasaan. Yang ketiga, strategi pengajaran bentuk kepedulian dalam lingkungan keluarga dapat berupa saling mengajak beribadah, makan bersama, membantu orang tua membersihkan rumah, dan lain-lain. Yang kelima, menciptakan keluarga harmonis. Ada beberapa hal cara menciptakan keluarga menjadi harmonis. Yang pertama itu kita saling menghormati. Saling menghormati menjadi kunci dari keluarga harmonis. Berilah pengertian pada seluruh anggota, seperti adik-adik. Adik-adik harus menghormati orang tua adik, kakak, abang, dan teman-teman adik. Yang kedua, saling bertukar cerita. Bertukar cerita menjadi hal penting dalam menciptakan keharmonisan rumah tangga, terutama dengan anak-anak. Ketika pulang kerja atau setelah beraktivitas di luar, usahakan untuk berbagi cerita kepada mereka. Atau sebaliknya, tanyakan kepada mereka cerita apa saja yang terjadi di sekolah. Jika tindakan ini dibiasakan, maka anak-anak akan menantikan untuk berbagi ceritanya sehingga hubungan erat dengan orang tua dapat terjalin. Yang ketiga, prioritaskan keluarga. Memprioritaskan keluarga, baik pasangan ataupun anak, harus dilakukan karena dapat menciptakan perasaan saling membutuhkan. Hal ini merupakan cara menjaga keharmonisan rumah tangga yang tidak boleh disepelekan. Yang keempat, makan bersama. Sesibuk apapun kita harus menyempatkan makan bersama dengan keluarga kita, maupun makan siang, sarapan, ataupun makan malam. Sangatlah penting. Hal ini dapat meningkatkan hubungan antar anggota keluarga serta menciptakan keluarga yang harmonis. Selanjutnya, bersenang-senang bersama. Agar rumah tangga harmonis dan langgeng dapat diwujudkan dengan bersenang-senang bersama, seperti menonton film, berjalan-jalan, atau hanya sekedar memainkan permainan sederhana bersama keluarga dapat mempererat ikatan dan kehangatan dalam keluarga. Selanjutnya, hindari membentak. Menciptakan suasana yang damai di rumah penting untuk membentuk keluarga harmonis. Ketika anak membuat salah, kita sebagai orang tua dapat membicarakan atau menghukumnya dengan baik, namun jangan sampai hilang kendali atau berteriak, sebab hal tersebut bisa menciptakan suasana yang tak tenang di rumah. Selanjutnya, meluangkan waktu bersama keluarga. Terlalu banyak bekerja dapat menjatuhkan hubungan atau menjauhkan hubungan antar anggota keluarga. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu untuk bekerja dan tidak memperhatikan anak-anak, mereka akan terbiasa dengan perasaan terbengkalai. Anak-anak bahkan bisa berpikir dirinya tidak cukup berharga di mata orang tuanya. Selanjutnya, saling memberi apresiasi. Kasih sayang. Saling memberi apresiasi. Kasih sayang diperlihatkan bukan sekedar lewat kata, tapi juga dibuktikan dengan kepedulian antar satu sama lain. Selanjutnya, hadapi masalah dengan efektif. Saat menghadapi stres, keluarga harmonis mampu melihat kritis sebagai tantangan dan peluang. Alih-alih menyerah, keluarga yang harmonis mampu beradaptasi dengan adanya perubahan akibat problem yang melanda. Selanjutnya, ciptakan kesejahteraan spiritual. Hidup rukun di rumah juga bisa dilihat dari adanya harapan yang tumbuh dalam keluarga. Nilai-nilai etika dan iman pun dijunjung tinggi. Begitu juga dengan nilai kemanusiaan yang senantiasa diterapkan di dalam anggota keluarga. Komitmen yang kuat. Komitmen diartikan sebagai adanya rasa keterikatan dalam keluarga. Dalam hal ini, rasa kepercayaan antar anggota tertanam dengan kuat. Selanjutnya, berkomunikasi. Ini adalah hal yang sangat penting. Dalam keluarga harmonis akan berusaha untuk saling tolong-menolong ketika ada anggota keluarga yang memiliki masalah. Bersama-sama mencari solusi terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut. Hal ini juga dapat menumbuhkan kepedulian antar anggota keluarga. Sekian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Apabila terdapat kata-kata saya yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf dan saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah telah terpenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi keluarga. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya minta maaf apabila terdapat penyampaian kata saya yang salah dalam penyampaian materi. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.